welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang suatu komunitas dalam lembaga yang ada di BEM FKUB yang bisa menangani sesuatu hal seperti perundungan atau kekerasan seksual. Mungkin belum banyak nih teman-teman yang tahu, maka dari itu kita akan ngobrol-ngobrol untuk mengetahui lebih lanjut ruang aman di FKUB bersama dengan Kamila. Halo. Halo Kak Nisa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kenalan dulu dong. Kamila ini siapa? Katanya anak BEM. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kamila Rahmanifa, bisa dipanggil Kamila. Untuk kesibukanku saat ini, aku adalah mahasiswi semester 4 di kedokteran, Fakultas Kedokteran UB, dan juga menjabat sebagai Wakil Menteri Bidang Pemberdayaan Perempuan Progresif di Kementerian Akspro BEM FKUB tahun 2025. Wah, luar biasa. Sebenarnya aku kepikiran gini, anak FK tuh udah sibuk banget loh ya, kuliah, praktikum, segala macam, terus masih aktif di BEM. Gimana sih bagi waktunya? Alhamdulillah, justru karena masuk BEM, saya bisa bagi waktunya nih. Oh. Karena ada semacam tuntutan gitu buat bisa bagi waktu. Kalau dulu sebelum masuk BEM kayak ya udah ikut praktikum, udah nanti pulang capek, malah nggak produktif gitu. Oh, bagus sekali nih mindsetnya bisa ditiru nih sama teman-teman yang nonton. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin soal ruang aman. Nah, ini berarti merupakan bagian dari prokernya BEM atau kayak apa sih sebenarnya? Oke, jadi sedikit menjelaskan ya, untuk ruang aman sendiri itu adalah program kerja yang bentuknya itu fungsional, bukan program kerja event. Jadi kalau program kerja fungsionalnya ini tuh di bawah Kementerian Akspro, BEM FKUB, kebetulan di bawah Divisi Pemberdayaan Perempuan Progresif atau P3 yang fungsinya sebagai kanal aduan untuk kasus kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan FKUB, serta menjadi perpanjangan tangan dari BKPKSP atau Badan Konseling Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan di FKUB. Gitu. I see. Nah, ini mulai ada kapan? Jadi karena dari aku sendiri nih Kak, aku baru gabung di BEM tahun lalu, jadi setauku itu 2 tahunan yang lalu mungkin, jadi ini tahun yang ketiga gitu. I see. Ini adanya proker fungsional ini karena memang saat itu visi misi dari ketua BEM-nya misalnya, atau ada kewajiban dari UB ini nih semua fakultas harus punya, apa kayak gimana sih awalnya? Jadi kalau setahu aku, karena kan ini ya, kita tahu sendiri kemarin kan yang rame tentang kasus kekerasan seksual di kampus itu kan banyak sampai keluar yang peraturan rektor itu sama peraturan yang dari pusat juga, dari Kemendikbud. Makanya dari UB itu langsung bikin yang unit-unit pencegahan kekerasan seksual di tiap fakultas, yang mana itu juga mendorong BEM di tiap fakultas untuk membuat. Dan kebetulan Akspro ini tuh dipegangnya sama BEM. Oh ya, tadi lupa nambahin juga, kita juga kerjasama sama DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswanya FKUB di Biro Advokasinya. Bersinergi ya, jadi ngerjainnya. Nah, ini gimana sih layanan yang disediakan? Misalnya ada yang mau ngadu, itu kayak gimana? Oke, jadi untuk layanan yang disediakan di ruang aman ini tuh adalah layanan konseling ya, bukan, karena kami kan juga sama-sama mahasiswa nih, jadi diharapkan dari kami itu langsung kayak bisa jadi konselor sebaya buat teman-teman yang mungkin butuh layanan ke kami gitu. Selain juga kami mendampingi kasusnya, yang mana kasusnya itu bakal dilanjutkan nanti ke BKPKSP-nya. BKPKSP-nya itu tuh isinya dosen-dosen, jadi mungkin semacam perwakilan dari fakultasnya gitu. Oke, jadi mungkin ada nih orang-orang yang ngerasa takut kalau langsung ngomong ke dosen, terbantu dengan konselor sebaya tadi, at least carilah jalan tengah. Iya, betul. Oke. Nah, kalau step by stepnya nih, misal di sini ada yang ngerasa aku kayaknya perlu nih dibantu sama konselor sebaya, apakah ada persyaratan khusus, misalnya mereka mengalami suatu kekerasan atau pembulian, harus buktinya konkret apa segala macam, atau gimana sih? Oke, jadi untuk alur pelayanannya dari kami, yang pertama itu kan kasusnya masuk, nah itu dari kami bakal ditanggapi itu maksimal 1 kali 24 jam. Setelah itu kita harus validasi untuk datanya dulu, apakah ini laporan hoax atau bukan. Karena takutnya kalau misal laporan hoax kan juga
agak gimana ya, ini kalau misal udah dilanjutin ke dosen Malu. terus dosennya gini malu gitu. Iya, Nah, harus kita verifikasi dulu, harus kita cari kronologinya gimana, kita cari buktinya, kita ketemu sama terduga korban dan terduga pelakunya mungkin sama saksinya gitu. Nah, baru kita akan nyusun tuh kronologi kasusnya gimana sambil kita terus ini ngasih assessment ke korbannya, apa korbannya itu mau didampingi atau enggak. Kalau korbannya mau didampingi ya kita dampingi, kita ikutin kasusnya ini sampai kita kasih kronologi kasusnya itu ke BKPKSP begitu. I see. Berarti ini sistemnya adalah nunggu ada yang memang melapor, bukan jemput bola kayak nyari mana gitu nggak ya? Sebenarnya sih di SOP kami itu bisa untuk mekanisme outreach atau penjangkauan seperti itu. Tapi karena sejauh ini itu belum banyak yang mungkin pada takut ya lapor. Jadi Masih tabu kali ya? Iya, masih kayak tabu gitu. Ha. Jadi ya kita nunggu ada yang lapor dulu jadinya. I see. Trial dulu lah ya, bisa Iya. dibilang setahun 2 tahun pertama. Tapi apakah selama proses ini ada yang sudah mulai berani? Mungkin at least nanya atau bahkan sampai melapor? Kebetulan sih kemarin kalau melihat dari mahasiswa baru yang angkatan 2024 itu ternyata mereka responnya positif untuk Oke. ruang amannya. Jadi pada kayak amazed gitulah mungkin sama ruang aman. Wah, ada prokes keren ini ternyata di FKUB yang fokusnya itu terhadap pencegahan kekerasan seksual dan juga perlindungan perempuan gitu. Oke, tapi ada nih yang udah sampai ngelapor gitu? Ya, ada. Oke, dan sedang diupayakan gitu Iya, ya. diupayakan, Kalau nggak gitu. menemukan jalan tengah, either nanti mau dilanjutkan atau enggak itu selama proses verifikasi dan juga assessment-nya. Iya. Oke, I see. Nah, ini berarti sekarang di tahap ini apakah kasusnya udah banyak banget atau teman-teman masih di tahap sosialisasi dulu biar at least teman-teman FK aware dulu lah, biar kalian tahu. Karena mungkin sekarang kita aman, tapi we never Iya. know. That's why ada ruang aman. Iya. Gimana tuh kira-kira? Jadi dari kami itu kita fokusnya itu masih ke pencerdasan ya, Wih, pencerdasan isu. meningkatkan cara berpikir Iya, teman-teman. meningkatkan awareness dari teman-teman FK. Oke. Karena kita tahu sendiri juga stereotipnya anak FK itu kan kayak oke, mereka cuma tahu belajar, nggak tahu isu-isu sosial gitu, mungkin nggak peduli gitu. Jadinya dengan adanya ruang aman ini lebih ke gimana cara kita untuk meningkatkan awareness dari mahasiswa FKUB terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dan juga perlindungan perempuannya. Jadi nggak cuman fokusnya itu untuk pelaporan aja, karena fokus yang utama itu tetap dari kita harus ningkatin awareness-nya dulu ke teman-teman FK gitu. Oke, sorry tadi dibilang perempuan, tapi kalau yang mendapatkan bullying laki-laki gak boleh nih, atau gimana? Tentu kalau misal kasusnya itu terduga korbannya itu adalah laki-laki, ya tetap kita layani. I see. Jadi mau cewek mau cowok, kalau memang betul-betul loh ya, gitu ya. Tapi bukan karena putus cinta terus kelamar enggak lah ya. Pasti ada standarisasi Iya, dari iya, iya. pelaporan itu, nggak mungkin yang minyi-minyi terus lapor. Aku butuh temen curhat loh, aduh ke ruang aman salah alamat ya, kayak gitu ya. Nah itu hati-hati ya teman-teman. Oke, baik. Nah terus yang ngurusin program ini adalah teman-teman BEM semua sampai melakukan apa, konseling tadi bahasanya atau gimana nih? Oke, jadi untuk yang melakukan konseling dan lain-lain itu kita targetkan itu adalah pengurus di BEM sama yang tadi kerjasama dengan DPM-nya. Oke. Karena kami tuh juga untuk tahun ini indikator keberhasilannya itu semua pengurusnya ruang aman itu dibekali dengan kemampuan PFA atau Psychological First Aid. Ih, ngeri banget ya teman-teman. Itu ada tuh di matkulnya teman-teman FK? Sebenarnya sih nggak ada, tapi karena kan ini dari layanan konseling UB tuh sering ya buka webinar atau seminar gitu tentang PFA, pelatihan PFA. Jadi kita harapkan untuk staf baru yang tahun ini tuh bisa ikut. Jadinya mereka bisa jadi konselor sebaya juga di ruang amannya. Keren banget, karena FK udah belajar susah soal kedokteran, belajar soal psikologinya juga nih ya sekarang ya. Tapi anyway, emang bener gak sih? Maksudnya kita nggak bisa kayak cuman fokus ibaratnya di fisiknya kita doang, tapi mentalnya nggak dipikirin, ganggu belajar atau segala macem. Iya, tetap mental health itu tetap nomor satu ya di samping kesehatan jasmani. Karena kalau misal udah belajar capek-capek tapi burnout, overwhelm, ya semuanya buyar dong itu kerjaannya gitu, tugasnya. Nah itulah teman-teman. Jadi walaupun kalian adalah anak FK, walaupun strong tetap harus dilihat. Oke. Nah
sekarang kalau sudah dilihat dari awareness-nya teman-teman FK sendiri, mulai dari sebelum program ini dibuat sampai sekarang, gimana nih dinamikanya? Mereka sudah mulai aware kah? Sampai ada approach? Atau masih sama kayak sebelum adanya ruang aman ini? Untuk perkembangannya sendiri dari awareness-nya mahasiswa FK, kalau dari pandangan saya nih Kak, itu udah jauh lebih meningkat ya daripada awal-awal dulu saya menjabat di staff yang tahun lalu, karena untuk pertengahan tahun kemarin kan ada ini ya, PKKMB itu udah disisipin materi tentang ruang aman, jadinya menurut saya dari maba-maba ini tuh udah bagus nih pemahamannya tentang awareness mengenai pencegahan kekerasan seksual gitu. I see. Jangan sampai kalian yang bully, guys. Dan anyway katanya teman-teman habis menang lomba juga ya? Iya. Nah, ceritain dong, itu gimana ceritanya? Oke, jadi Ruang Aman itu selain kerjasama sama BKPKSP tadi, juga kerjasama sama Dharma Wanita Persatuan FKUB. Nah, kebetulan karena Dharma Wanita ini tuh ada yang di tingkat univ juga di tingkat kampus juga ada. Jadi kemarin karena di DWPUB-nya itu mengadakan perlombaan kompetisi video. Nah, itu kebetulan dari DWPFK meminta kami sebagai perwakilan dari FK gitu. Ya udah akhirnya kita maju lomba dan alhamdulillah ternyata menang best project gitu. Dari situ akhirnya makin banyak yang tahu soal Iya, ruang makin aman. banyak tahu sampai di posting di official akunnya UB itu kemarin, waduh. Pencapaian yang besar nih ya. Pencapaian untuk besar BEM. itu penayangannya sampai berapa ratus ribu itu. Oh, serius? Iya. Wah, ramai banget tuh kolom sectionnya berarti. Apa aja isi komen-komen? Aku penasaran sih kalau view-nya segitu banyak. View-nya sih banyak tapi Gak ada yang komen. Dasar netizen. Malah aku penasaran di situ, mungkin apakah at least appreciate gitu apa segala macam. Enggak ya, berarti dalam diam kayak. Iya, dalam diam. Memuji dalam diam gitu. Diam-diam sudah memasang strategi. Iya, diam-diam suka ya. Aku harus melapor atau apa segala macam. I see. Ini tapi BTW berkaitan dengan ruang aman itu apa cuma ada di FK atau gimana sih sebenarnya? Sebetulnya kalau setahu saya karena kemarin juga ikut lomba itu, yang pastinya di fakultas lain itu juga ada, tapi mungkin namanya beda-beda gitu. Oh, oke. Dan nggak semua di bawah BEM ya? Variasi? Mungkin variasi, ada yang di bawah DPM, ada yang di bawah BEM juga gitu. Oke, tapi ini secara fungsi apakah ada kompetisi gitu misalnya sesama jenisnya gitu ya, lembaga yang membantu kalau misalnya ada pelaporan perundungan dan kekerasan seksual di antara masing-masing fakultas, atau ini bergerak memang fokus untuk ngurusin ya udah fakultasnya sendiri-sendiri atau gimana tuh? Jadi untuk kalau di tiap fakultas ya fokusnya untuk tiap fakultasnya masing-masing, tapi karena di UB juga ada layanan konseling UB itu yang merangkul semuanya. Oh, berarti ada standarisasi, rules yang disamakan apa segala macam atau gimana tuh? Untuk rules yang disamakan sih sebenarnya nggak terlalu yang strict itu, tapi yang penting kayak diharapkan tiap fakultas itu ada. Jadi nanti bisa untuk reach out, misal ada korbannya tuh cepet, nggak harus langsung ke tingkat univ gitu. Terlalu ini ya, mungkin birokrasinya kepanjangan ya kalau ke univ juga. Oke, jadi diperbantukan di tiap-tiap fakultas. Nah, ini karena kan tadi katanya prokernya secara fungsional yang pasti ada terus nih ya nanti di setiap kepengurusan, tapi apakah ada event tertentu gitu misalnya dari BEM yang berkaitan dengan ruang aman bikin event apa segala macam gitu, ada apa enggak, atau mungkin next planning terdekat dari ruang aman? Untuk tahun ini kita itu ada collab sama salah satu proker Kementerian Akspro yang lain, itu namanya Gelora Akspro. Nah, Gelora Akspro atau yang disingkat Gerak ini tuh semacam proker yang mewadahi semua campaign-campaign yang dilakukan oleh Akspro selama setahun penuh. Jadi misal kemarin kan baru ada International Women's Day. Pas banget itu nah, itu kan lebih condongnya itu ke pemberdayaan perempuan progresifnya kan. Jadi dari kita itu juga bisa masuk ruang amannya ke proker Gelora Akspro yang edisi International Women's Day kemarin gitu. I see. Tapi kalau yang berbentuk event gitu, ada nggak tuh planning mungkin dari? Kalau untuk berbentuk event sih dari kita belum ada planning, tapi memang kita sesuaikan biasanya tuh ngisi materi di dalam PKKMB. Ningkatin awareness-nya tadi ya.
Aku penasaran sama opininya Camelia gitu ya sebagai cewek juga yang sekarang ibaratnya bergulat di dunia yang mengamankan hal seperti itu. Menurut kamu gimana tuh yang terjadi? Mungkin belum banyak yang terjadi di FK, tapi itu mungkin di fakultas lain atau mungkin di kampus lain. Ya What do you mungkin think? ini ya, kasus kekerasan seksual itu kan kayak semacam gunung es gitu. Oh, banyak di bawah ya? Banyak yang nggak terlaporkan, tapi sebenarnya itu perlu pendampingan yang fokusnya itu udah sampai masif gitu loh, semuanya itu harusnya kena gitu. Tapi ya balik lagi, mungkin karena banyak juga yang belum, antara emang nggak ada kasus di FK atau emang ini apa, pada masih belum berani buat lapor. Nah itu jadi tantangan tersendiri sebenarnya buat ruang amannya. Gimana ya biar caranya tuh, ini menarik karena fenomena gunung es berarti kan ini sesuatu yang sulit banget untuk, ibaratnya es kan keras ya udah itu gunung es, gimana cara muncul ke permukaan. Ini berarti ada challenge yang harus kita coba cari solusinya bareng-bareng. Kira-kira nih dari perspektif kami sebagai perempuan juga, apakah ada sesuatu yang bisa ngejamin apa ya, meningkatkan at least keberanian mereka atau trust mereka untuk berani melapor? Sebenarnya untuk dari opini aku sendiri sih, untuk meningkatkan keberanian itu dimulai dari lingkungannya ya. Lingkungannya itu ya, supporting sistemnya itu harus baik dulu. Lingkungannya tuh apa ya, nggak menghalangi perempuan itu untuk takut ngomong gitu. Karena kadang tuh misal kalau ada korban nih yang mau lapor kasus, kadang stigma ke dia, stereotipnya ke dia tuh langsung jelek itu. Ih, kamu kok jadi korban kayak gitu, kamu ngapain aja gitu sampai kamu bisa digituin gini-gini. Nah itu yang salah gitu ya, gitu. kebalik. Jadi sebenarnya tuh dari lingkungannya dulu yang harusnya kita kasihlah pemahaman yang sama mengenai perlindungan perempuan ini gitu. Menarik sekali ya. Berarti akhirnya ini jadi memberi edukasi kedua sisi bagi yang mungkin jadi korban dan terdakwa tadi ya melakukan itu. Jadi ya jangan lakuin hal itu. Tetap gitu kan. sasarannya itu ke semua orang gitu, nggak cuman ke perempuannya aja yang harus berani melapor, tapi ke semuanya itu harus aware. Tapi boleh nggak sih kayak misalnya nih kita tahu ada teman kita yang dibully atau mengalami kekerasan seksual, kita yang ngelaporin gitu misalnya ke ruang aman gitu? Boleh, tapi dengan syarat si pelapornya ini yang dia itu bukan penyintas ya, bukan korbannya, itu punya semacam kesepakatan atau persetujuan dulu dengan korbannya. Takutnya kalau misal pelapornya ini dia lapor sendiri, terus korbannya sebenarnya itu nggak mau, nah itu juga jadi dilematik di situ. Iya juga ya, karena ada data pribadi yang disubmit, bukti-bukti dan sebagainya juga jadi nggak enak. Nah ini batasan yang bisa dilaporkan tuh kejadian yang terjadi dalam ruang lingkup kampus, terkhusus di FKUB, atau boleh sampai misalnya dia mendapatkan kekerasan di kosnya atau di rumahnya gitu. Jadi untuk ruang lingkupnya kami sendiri itu masih terbatas di FKUB sama sebetulnya itu di Saiful Anwar Rumah Sakit, karena ada yang mahasiswa koas di sana juga. Tapi dari apa yang saya dengar kemarin, sebenarnya di RSSA itu juga sudah difasilitasi dengan semacam ruang aman juga. Jadi kita lebih fokusnya itu di lingkupnya FKUB dulu aja gitu. Jadi ini nih yang mungkin buat teman-teman juga biar nggak salah kaprah, takutnya nggak paham rulesnya yang terjadi ternyata di luar kampus dan di ruang teman-teman kalau di koas ya sebutannya ya, di RSSA itu ternyata terjadi di rumah. Kalau misalnya terjadi di rumah, lapornya kemana? Ke Univ kah? Mungkin kalau untuk di rumah itu dari kita belum bisa mewadahi terlalu luas ya. Dan problematik, bingung ya jadinya di rumah itu. Tapi kayaknya sih setahu aku ada juga sih lembaga-lembaga yang itu konsepnya membantu lebih general lagi ya. Ada yang skupnya memang di Kota Malang gitu ya, yang bisa membantu lebih jauh lagi. Tapi at least dengan adanya ini cukup membuat perempuan, atau nggak hanya perempuan kan, tadi cowok-cowok juga kalau mungkin merasakan itu, at least ketemu lah konselor sebaya dulu. Kalau nggak mau sampai ada ke ranah hukum ya at least nemu lah solusinya kayak gitu. Kira-kira dari kasus yang pernah ada, problem itu muncul kenapa? Apa karena rebutan mungkin buku terus akhirnya apa segala macem, jadi bullying pas segala macem, atau romansa? Waduh, kira-kira yang ditemukan aja kira-kira. Lebih ke ini ya, mungkin bullying aja.
bullying. Tanpa alasan dan sebab yang jelas. Ya mungkin karena itu dilakuin laki-laki ke perempuan, mungkin si laki-laki ini suka gitu sama perempuannya. Oh, cinta tak terbalas bisa Iya, jadi. mungkin bisa jadi kayak berarti gitu. romansa ini Iya, ya. bad romance. I see. Apalagi teman-teman yang masih seumuran kita, beda merasa muda nih saya nih. Mungkin memang pelariannya dari kejenuhan belajar mungkin ke arah sana, tapi disalurkan ke jalan yang salah. Iya, nih. jalan yang salah. Parah banget nih. Oke, ini last question nih dari Camelia sebagai anggota BEM yang juga ngurusin ruang aman dan mungkin sudah pernah bertemu dengan beberapa kasus. Apa nih pesannya buat teman-teman khususnya yang ada di FKUB? Silahkan. Oke, baik. Untuk pesan dari saya untuk teman-teman di FKUB selaku pengurus di ruang aman juga selaku Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan, aku berharap semoga dengan adanya ruang aman dan juga dengan adanya platform BEM yang bisa mewadahi pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan perempuan, kita sebagai perempuan bisa merasa aman, nyaman untuk belajar, berkembang bersama di FKUB ke depannya. Jangan sampai ada kasus-kasus yang kekerasan seksual maupun bullying yang itu bakal menjelekkan nama alma mater terbesar kita, Universitas Brawijaya dan juga FKUB gitu. Oke, siap. Semoga teman-teman semuanya juga akhirnya aware terhadap diri sendiri dan tahu kalau terjadi sesuatu harus lapor kemana. Iya. Thank you Camelia sudah share di kesempatan kali ini. Semoga sukses terus semua proker-prokernya BEM, baik ruang aman ataupun yang lainnya. Dan akhirnya teman-teman FK ataupun dari teman-teman yang lain juga makin tercerahkan untuk tahu harus ngapain. Dan thank you juga untuk Corona Minsi yang udah support di kesempatan kali ini dan juga Reason Bakery & Co. Dan teman-teman sampai jumpa di episode berikut. Bye-bye.